Iya. Ini pocong gosongnya seperti ini. Astagfirullah. Astagfirullah. Tunggu di situ. Tunggu di situ kamu, ah. Kamu ingin ngapain? Mas. Iya, iya. Maka dari itu, coba kita interaksi dengan makhluk ini. Permisi wahai makhluk. Tujuan kamu di sini pasti karena tidak terima, bukan? Ini kayaknya rumahnya sedih. Iya, Dik. Salah nih rumahnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ratim. Iya. Oh, alhamdulillah. Oh, Niki. Bu Kurnia. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Permisi ya Pak ya, ini agak telat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tadi sempat laporan dulu sama Pak RT. Iya, sempat laporan kita mau ke rumahnya Bapak biar takutnya ada apa-apa kan jadi enak gitu ya kan. Nah, ini saya ingin bertanya sama bapaknya. Waktu itu kan bapak kan nelpon ya. Nelpon katanya di sini lagi ada masalah. Masalahnya itu yaitu teror pocong gosong ya. Nggih, saniki nggih konten niku teror niku pocong gosong. Mbun wonten tapi pun wonten sing kejadian. Udah ada yang kejadian gitu. Nah, itu gimana kok bisa sampai dia itu meneror? Memang awal kejadiannya gimana, Pak? Kejadiannya nggih niku yang niku nggih sing niku mbun pecah niku ajeng dikubur niku teror mboten teror sing nggih wonten niku dikubur terus niku Jawa terus niku jatuh kubur niku medal pocongnya terus niku. Oh, nggih. Ya mungkin bisa saja dari teror pocong itu mungkin ada sesuatu juga, dan ya nanti coba kita cari tahu Mas Budi ya. Iya, Dik. Karena tadi kan kita sudah sempat bincang-bincang sama Pak RT, katanya di sini tuh ada yang namanya teror pocong gosong. Katanya sih memang waktu itu kan ketika mau dikubur itu, ketika mau dikubur itu dalam kondisi cuaca ekstrim. Nah, dalam kondisi cuaca sangat ekstrim, kemudian sama para warga itu tetap kekeh untuk menguburnya karena kan sudah waktunya gitu kan. Nah, ketika jenazahnya itu dimasukkan jasadnya ke dalam kuburan, itu nggak taunya tersambar petir. Iya. Dan saya kan dapat laporan seperti ini kan dari Pak Rakim. Jadi kan kita kan harus ke sini dulu karena Pak RT juga sudah mengizinkan dan memang benar ada permasalahan seperti itu. Jadi kita coba untuk menyelesaikannya. Benar sekali, Dik. Soalnya dari bapaknya sendiri sama ibunya juga pernah katanya diteror di sekitaran depan rumah ya Pak ya. Pernah diteror ya. Dan itu yang menyebabkan jadi dari bapaknya itu melaporkan kepada kita dengan kejadian seperti ini. Dan pernah ada korban jiwa satu itu diludahin ya Pak ya. Iya, waktu itu kan bapaknya kan udah cerita lewat telepon permasalahannya semuanya seperti apa begitu kan. Dan memang seperti itu saudara. Jadi memang kalau menurut saya ini teror pocong gosong di sini sudah dibilang meresahkan. Soalnya sudah banyak sekali yang hampir menjadi korban di terornya, dan satu korban yang sudah diludahi oleh pocong gosong itu. Ya kita nggak tahu maksudnya bagaimana, apakah benar yang dikatakan dari bapaknya ini lewat telepon dan juga dari Pak RT juga, karena Pak RT juga tidak bisa ikut sedang ada acara, jadi kita yang kesini. Soalnya kan Pak RT sebenarnya juga ingin ikut, cuman hanya saja kita yang disuruh ke sini saja, ke rumah dari narasumbernya langsung. Betul, saudara, seperti itu. Ya, nanti kita coba cek keseluruhannya, saudara. Jangan lupa ya bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kalian juga monggo bisa absen nama kalian di kolom komentar ya, biar saya bisa mengenal lebih dekat dari panjenengan semuanya. Begitu. Ya sudah, ini mohon maaf Pak Bu, saya coba untuk mengeceknya ya. Pak Bu. Iya.
karena katanya kan sudah benar-benar bikin resah ya, mau nggak mau ya kita bantu menyelesaikannya begitu. Sudah Mas Ri, kita mengeceknya yuk. Tapi pernah itu teror pocong itu masuk ke dalam rumah, itu pernah masuk ke rumah sini? Pernah ya Bu? Oh pernah. Iya, berarti kan pantas saja saya merasakan kayak ada jejaknya di sini. Iya. Ya saya takutin ini bapaknya sama ibunya takut jadi korban selanjutnya yang Iya benar. diludahi sama pocong gosong itu. Iya. Iya, bisa dibilang pocong gosong karena itu jenazahnya tersambar petir saudara, dan dia menaruh para warga dalam perwujudan pocong dan ya gosong, sekujurnya itu gosong gitu. Ya sudah, kita langsung bergerak saja kali ya. Ya nih kayak. Nah, bisa. Iya Bu, ini saya coba untuk mengeceknya Ibu ya. Iya. Mohon izin ya, Pak. Mohon izin ya Pak ya. Ya. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Alhamdulillah Dik. kemana dia? Coba cari ke belakang Dik. Hampir saja dia meludahi saya saudara. Coba kita cari. Astagfirullahaladzim. Kemana dia pergi? Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci kamu. Allah Akbar. Supaya kamu tidak bisa bergerak. Astagfirullahaladzim. Apa mau kalian? Dan kenapa pocong gosong itu hampir saja meludahi saya? Sebenarnya kamu ini siapa dan kenapa kamu berada di sekitaran sini? Bukankah para warga itu saat ini sedang diteror oleh pocong gosong tersebut? Dan kenapa ada pocong merah seperti ini? Dia mau berbicara Dik, diam saja. Tolong beritahu. Saya tidak ingin untuk berlama-lama dengan diri kamu. Ini terkait permasalahan yang sampai sekarang para warga diteror. Dan saya ingin menyelesaikannya di sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan katamu ini. Tidak akan. Apa tujuanmu datang ke sini? Tidak perlu tahu tujuan saya datang ke sini ini untuk apa. Tapi saya ingin bertanya kepada kamu. Kamu sebagai makhluk, kenapa bisa berada di sini? Dalam artian, bukankah permasalahan yang terjadi di sini itu sangkut pautnya dengan pocong gosong tadi? Dan kenapa ada makhluk seperti kamu di sini? Siapa kamu dan tujuan kamu itu sebenarnya apa? Tujuanku adalah menghasut pocong gosong itu supaya marah dengan warga yang menguburkannya. Kenapa? Kan bukannya para warga itu sudah menguburnya dengan layak. Kau tak perlu tahu kenapa. Saya harus mencari tahu. Kamu sudah mengadu domba, mengkambing hitamkan supaya para warga itu diteror oleh pocong tersebut. Itu urusanku, lebih baik kau tidak usah mencampurinya. Memangnya semasa hidupnya pocong tersebut, memangnya dia itu adalah orang yang bermaksiat begitu, sehingga dia itu dilaknat oleh Allah sampai dia itu disambar petir ketika dia itu sudah mati. Iya, memang itu benar. Oh benar rupanya. Tapi kan dia itu sudah tiada. Mengapa dia itu menyusahkan para warga? Sudahlah semasa hidupnya sudah mengganggu para warga, dan matinya pun juga ikut mengganggu para warga. Itu tidak baik loh. Karena diriku yang telah menghasutnya. Oh, jadi kamu yang menghasutnya. Iya. Tapi itu kan sudah takdir dia. Dia sudah tiada. Dia tersambar petir, ya wajar karena dalam cuaca seperti itu. Ya memang para warga juga salah karena dia dikuburkan ketika dalam hujan deras. Tapi mungkin itu sudah waktunya dia dikuburkan. Jika tidak,
mungkin tubuhnya akan membusuk. Percuma saja kau menerangkan banyak kepadaku. Diriku tetap kekeh untuk menghasutnya dan supaya pocong kosong itu marah kepada warga sekitar sini atau menerornya ke rumah warga di sekitar sini. Astagfirullah. Termasuk diriku yang akan mengikutinya. Ya Allah. Kenapa kamu seperti itu? Lihat, sekarang para warga pada ketakutan. Bahkan penghuni rumah ini pun juga takut. Karena apa? Karena pocong itu selalu meneror dimanapun dan kapanpun berada. Diriku tetap menghalangimu. Lantas di mana keberadaan dari pocong gosong tersebut? Sekarang dia sedang menuju ke rekanmu. Maksud kamu? Tentunya untuk mendatangi rekanmu. Mendatangi ke sana begitu? Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mohon, jangan seperti ini. Kasihan para warga. Dan tolong jangan mendatangi rekan saya yang berada di tempatnya Pak RT. Saya tidak ingin rekan saya kenapa-kenapa. Tentunya pasti dia akan menemui mereka. Percuma saja kau menghalanginya. Tidak akan bisa. Ya, semua ini kan karena ulah dari diri kamu. Jika tidak ada kamu, mungkin tidak akan seperti ini. Saya ingin supaya kamu jangan mengulangi lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan di sini. Lebih baik kamu bertobatlah dan ajak dia untuk jangan ke sana. Saya mohon, ini rekan saya ini, Ki Abu mungkin dalam bahaya. Ini coba saya telepon dulu. Tolong jangan seperti itu. Coba bertobatlah. Tidak mau. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak mau bertobat. Kau lihat saja, rekanmu pasti akan celaka. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Baiklah, lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau lakukan? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana, Dik? Mau nggak mau kita leburkan saja. Coba ini saya telepon. Itu kan bener kan? Dik. Hah? Ya Allah. Hah? Oh, ini teman saya, Pak. Niki Kancinegoro. Kami, Pak. Iya, kan kami, Pak. Iya. Duduk dulu. Ki sini, Ki. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ki? Kenapa sama seperti ini? Kalian tadi ngelindungin saya, Mas Hendrik. Oh, Ki Abu ngelindungin Saya kamu gitu. Ya Allah, ya Rabbi. bedain pocong. dan pocong ini. Ya Allah. Posisinya dekatnya dengan si aku. Iya, terus Ki? Ya, aku kan lihat, jadi kan aku melindungi dia, malah dia melukai. Sampai terkena ya. Astagfirullahaladzim. Sampai Ya begini, Allah. Dik. Ini pocongnya kosong. Pocong kosong ya? Iya, Benar, Pak. Iya, ya Allah, ya Rabbi. Kenapa bisa seperti ini ya? Astagfirullahaladzim. kalau di sini ada. Ya sama kan Pak RT kan sudah menjelaskan Tapi katanya kamu lagi lihat, ada Ki. teror pocong gosong di Iya. sini. Sini langsung dipegang dulu, langsung di kamera. Panas banget. Coba lihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gatel ya? Iya. Panas. Oke, sebentar. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak bawa air ya? Nggak bawa ya? Oh, diambil dulu, coba ambilin dulu. Sini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya, Ki Abu ya. Tahan ya, Ki ya. Istighfar, Ki. Wah, hebat tuh orang Ki ya. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana, Ki? Nggak apa-apa? Sudah enakan, Pak? Ada apa? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. ya Allah. Bapaknya sama ibunya tenang ya? Tenang ya, Pak. Allahu Akbar. Tapi udah nggak apa-apa? Jangan panik. Ki, coba lihat. Wah, ini tangan sampai Ki. Tadi buat garuk-garuk. Garuk-garuk ya? Oke, nanti dibersihin ya itu ya, Ki ya? Bersihin ya, Ki ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Kenapa ada makhluk seperti ini? Iya. Nah, tadi pocong gosong kan bener yang tadi Iya, betul. ngeludahin sampean? Betul. Benar. Tadi saya niat mau nelpon sampean, Ki. Tapi malah sampean sudah datang ke sini, tapi tidak apa-apa. Panjang umur dan mungkin saja makhluk ini juga ingin Apa ini, Mas? mungkin tidak terima dengan keberadaan kita. Makhluk ini mungkin tidak terima. Maka dari itu, coba kita interaksi dengan makhluk ini. Permisi wahai makhluk. Tujuan kamu di sini pasti karena tidak terima, bukan? Oh iya, Benar, Dik. Dia tidak terima. besar banget.
Astagfirullahaladzim. Ya kan besar banget ya. Besar tinggi kan iki ya. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dia bakal menyerang kita. Dia menyerang nih. Hati-hati Ki. Siap-siap saya jaga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kunci dulu. Kamu tidak akan bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin kita coba interaksi dengan makhluk ini. Oke. Saya masukin ke raga jenengan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Makhluk lepaskan. Allahu Akbar. Saya didorong. Allahu Akbar. Ini saya membahayakan sekali untuk makhluknya Dik. Allah ya Rabbi. Aduh, sakit banget yakin. Sakit. Sakit banget, Mas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Pak Dr. Mawijaya, Allah Akbar. Istighfar ya Mas. Coba istighfar terus. Istighfar ya. Yang tenang. Oh, licik sekali kamu ya, mencelakai rekan saya. Kalian siapa sebenarnya? Saya hanya diperintahkan oleh bapaknya dan ibunya serta Pak RT untuk datang ke sini menyelesaikan permasalahan dari para warga. Pergi dari sini. Tidak akan Marah nanti sama kalian. marah. Pasti kamu marah karena kami ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sini, bukan? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai Pak Dr. Mawijaya, Allah Akbar. Siapa sebenarnya kalian ini? Sudah saya katakan, kami hanya manusia biasa, wahai makhluk. Manusia biasa tapi punya kekuatan yang dahsyat. Ya, kami hanya mendapatkan amanah dari Kanjeng Nyai Roro Kidul untuk menggunakan batu Dharma Wijaya ini. Begitu. Lagi-lagi, Nyai. Kenapa? Kenapa? Apa sih kamu sebenarnya? Oh, Siapa kamu sebenarnya daripada dia? berarti kamu tahu bahwa di sekitaran sini ada yang mengemen batu ini. Selain diri saya, begitu. Ya, Oh, aku pernah melihat dan aku pernah iya. bertemu dengan dia. Iya, itu Pak RT sebenarnya. Sebenarnya itu Pak RT. Maka dari itu, mungkin kamu bisa melihat dengan jelas bahwa milik saya dan milik Pak RT itu sama. Karena Pak RT itu memaharkan dari diri saya untuk diamanahkan kepada beliau. Dan aku tak pernah takut dengan hal itu. Kamu tak pernah takut. Tak pernah takut aku. Tapi kamu, apakah takut kepada yang sudah menciptakan kamu? Ya, pernah aku takut. Astagfirullahaladzim. Percuma saja, kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa, walaupun kamu seakan-akan menggertak, kamu tidak akan bisa. Dia terus menyerang Dik. Iya. Takut dengan aku. Sudah, percuma saja. Oh, kamu ingin menjatuhkan ini. Itu tidak akan terjadi. Kenapa dengan diriku? Lepaskan aku. Kau yang buat tadi betul. Iya, benar sekali. Saya bisa saja melepaskan diri kamu, asalkan kamu itu bertobat dan jangan mengulangi lagi dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tobat. Wow. Nah, tobat. Apapun tobat. Ya, sekarang mungkin kamu tidak takut dengan yang sudah menciptakan kamu. Tapi di atas langit masih ada langit. Dan kamu harus tahu batas dari kekuatan kamu. Jangan semena-mena untuk menggunakan kekuatan kamu supaya menakut-nakuti bangsa manusia. Tidak semua bangsa manusia itu suka dengan sifat kamu. Aku juga tidak suka dengan manusia. Lalu itulah bikin orang-orangku semuanya ketakutan. Apalagi kamu. Ketakutan bagaimana? Ya? Begitu rupanya. Buang itu. Saya tidak akan membuangnya.
bisa apa-apa. Nah, Percuma saja, lebih baik kamu bertobat saja. Kamu sudah membuat warga sekitaran sini menjadi resah dengan adanya kamu yang sudah menghasut pocong gosong itu supaya menghantui para warga. sudah bawa pantang untuk menyerah, pantang untuk bertobat. Paham? Ya Allah, sampai segitunya diri kamu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lebih baik aku musnah daripada aku tobat. Yakin kamu tidak ingin menuju ke jalan yang lebih baik. Terlalu sekali makhluk Hendrik. Kita mau bertobat. Lepaskan aku. Saya tidak akan melepaskan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak ingin bertobat, jadi mau nggak mau saya leburkan saja. Bismillah. Wahai batu tanpa wijaya, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Aduh, susah. Kedua makhluk tadi itu susah banget untuk diajak Iya bertobat. Ki. Susah sekali tadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu Ki potong Allah. hitamnya. Potong kosong. Astagfirullahaladzim. Ya sepertinya tadi. Iya, Nungguin sampean ya. Iya. Ini pocong gosongnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tunggu di situ. Tunggu di situ kamu. Kamu ingin ngapain? Mas. Iya. Udah, Mas. Tenang. Ini semburannya sangat berbahaya. Iya. Ini. Tadi sampean juga sudah kena ludahnya, tapi insya Allah saya tidak. Yang penting Ki Abu sama yang lain di belakang saya saja. Hati-hati Gus. Ya, siapa sih? Hei, tolong beritahu. Allahu Akbar. Menghilang dia Ki. Menghilang kemana dia? Kabur dia Ki. Kabur kemana dia? Kita cari Hendrik. Oke. Coba kita cari. Ya Allah ya Rabbi. Ada Mas. Hati-hati Mas. Enggak ada Ki. Ya ada lah. Astagfirullah. Gus, di belakang Gus. Hampir saja tidak meludahi kamu. Ya Allah ya Rabbi. Kamu nggak sadar tadi di belakang kamu? Kamu gak sadar Gus? Nggak sadar. Nggak sadar ya. Ya Allah ya Rabbi. Tidak akan. Astagfirullah. Semuanya kunci saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin meluruskan semua yang terjadi di sini. Kamu menjadi seperti ini mungkin ada akibatnya juga. Mungkin akibat semasa hidupnya itu berbuat maksiat, dan ini mungkin saja bisa termasuk dari laknat Allah. Betul. Yang membuat kamu tersambar petir jenazah kamu sendiri. Jadi kamu tidak usah dendam kepada mereka. Mungkin ini peringatan supaya kamu itu sadar dengan kelakuan kamu semasa hidupnya. Tapi apa daya, karena kamu itu dihasut oleh para makhluk, kamu hanya berpikiran untuk balas dendam saja. Ya, saya tahu kamu ingin balas dendam kepada para warga. Maka dari itu, kami ingin meluruskannya, bahwa para warga itu tidak salah. Baik Mas Widi, Hendrik. saya masukin ke arah jenengan aja kali ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalian jangan berani-berani menghalangiku untuk menyakiti warga yang pernah menguburkanku. Tenang dulu, saya tidak ingin menguji kamu, saya tidak ingin menyerang kamu, saya ingin berbicara baik-baik dengan diri kamu dari hati ke hati. Memang kamu mengatakan apa kepadaku? Begini, saya tahu kamu mati itu dalam keadaan maksiat, dan kamu dikuburkan juga, jasad kamu tersambar oleh petir akibat cuaca ekstrim. Tapi perlu kamu tahu, dari semua itu mungkin sudah termasuk dari laknat Allah yang sudah membuat kamu seperti itu. Mungkin kamu semasa hidupnya itu tidak pernah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan mungkin kamu saja berfoya-foya dengan kehidupan kamu. Itu memang benar. Memang di masa hidup diriku selalu berfoya-foya dan mengikuti kesenanganku sendiri. Oh, mengikuti kesenangan kamu sendiri. Berarti kamu sama sekali tidak pernah untuk beribadah, begitu? Tidak sama sekali. Ingat, laknat Allah itu masih pasti ada.
Dan kamu harus tahu, itu sebagai peringatan. Karena Gusti Allah itu masih sayang kepada kamu. Kamu seharusnya sadar, kamu sudah salah. Kamu jangan mencoba untuk mengganggu para warga. Kamu harus tahu, kamu seperti ini, yang berarti kamu harus sadar diri. Bagaimanapun juga, pasti kamu ketika sudah tiada dari alam sini, kamu mungkin akan disiksa lebih parah dari yang sekarang kamu rasakan. Memang diriku sudah tidak kuat seperti ini. Diriku ingin merasakan ketenangan. Kamu ingin merasakan ketenangan, bukan? Iya. Lantas kenapa kamu itu mencoba mengganggu para warga? Karena diriku selalu mendapatkan bisikan dari para golonganku yang tidak ku tahu siapa mereka. Jadi kamu itu mendapatkan bisikan supaya kamu itu mengganggu para warga, meneror para warga, yang ibaratnya para warga itu pernah membantu maupun begitu. Iya. sampai kehujanan, petir apa semuanya. Masya Allah. Mungkin diganggu karena tidak terima kenapa dia ini dikuburkan dalam keadaan seperti cuaca yang tidak baik begitu. Tapi ya karena posisi cuaca ya kan. Cuaca itu tidak ada yang tahu datangnya bagaimana. Bisa saja pagi-pagi setelah didoakan, setelah disolatkan, siangnya itu mendung dan turun hujan besar, itu bisa saja terjadi. Jadi kamu tidak usah dendam dan jangan menyalahkan para warga. Berarti diriku sudah salah untuk menakuti warga yang pernah menguburkanku. Tentu, kamu sudah salah. Begini saja, kamu tahu, kamu seperti ini dijadikan supaya kamu tidak tenang, pasti ada maksudnya. Supaya kamu sadar bahwa di alam kita dan di alam kamu yang sekarang itu masih di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Jadi kamu harus tahu, kamu jangan semena-mena dengan diri kamu sendiri. Kamu harus mengetahui bahwa kita harus menyeimbangkan kehidupan kita dari kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan beragama. Dan kamu itu hanya memfokuskan diri kamu ke kehidupan dunia saja. Itu tidak baik. Baiklah manusia, diriku mengerti apa yang kau katakan. Dan diriku bersedia untuk bertobat karena diriku ingin tenang di alamku. Iya, saya tahu. Cuma saya hanya jadi tipe obatnya sewaktu masih hidup ya Mas. mungkin tidak akan seperti ini. Ya, Karena siksaan selalu menghampiriku sampai saat ini. itu pasti. Tapi saya berbicara seperti ini untuk kebaikan kamu. Walaupun kamu itu sudah berbeda alam, tapi saya ingin sedikit saja menceramai kamu supaya kamu tenang, supaya kamu itu sadar. Saya tidak ingin mencoba kekerasan kepada diri kamu. Begitu. Walaupun memang banyak sekali rintangannya tadi, tapi ini demi kebaikan kamu dan juga demi kebaikan para warga. Kami ingin meluruskannya. Dan sekarang kamu sudah paham, bukan? Iya manusia, diriku sudah mengerti apa yang semua kau katakan. Baiklah. Kalau kamu sudah mengerti, saya turut senang. Kemudian kamu bersedia berarti jika saya sempurnakan. Diriku bersedia. Tapi sebelum saya menyempurnakan kamu dan menenangkan kamu, lebih baik kamu bertobat saja. Ini kesempatan terakhir kamu. Apa kau bisa mengarahkanku untuk menjalankan taubat? Ya, saya akan membantu kamu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ikuti saja perkataan saya. Baiklah, akan aku ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aminkan seperti saya. Baiklah, kamu sudah bersedia ya untuk saya tobatkan kamu? Diriku sangat bersedia. Maksud saya, manusia. mohon maaf, saya akan menyempurnakan kamu. Bagaimana? Kamu bersedia? Diriku bersedia. Ya sudah. Kamu sudah benar-benar siap ya, supaya kamu tenang. Iya. Saya ikut kembali. Allahu Akbar. Baiklah. Nama kamu siapa kalau boleh tahu? Joko. Joko siapa? Joko Mulyo. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Joko Mulyo. Lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Apa yang disampaikan tadi, Dik? Mas Hafiz? Iya, sudah saya sempurnakan dia, insya Allah sudah tenang. Mau saya sempurnakan ya, Dik? Coba sudah pegang dulu kameranya. Oke. Saya coba untuk menetralisir. Permisi Gus, kamu jangan di situ. Supaya rumah ini aman dan tidak ada gangguan. Iya, Dik, benar. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ke ruang tengah kali ya. Iya, Dik. Ya, coba kita ke ruang tengah. Oke. Ayo, kita ke ruang tengah, Ki. Saya coba untuk Mas Hafiz. menetralisir bagian sini aja. Wah, Batu Dharma Wijaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saudara. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan. Kita tinggal terakhir melaporkan ini kepada yang punya rumah Ayo, supaya benar, Dik. terselesaikan. Ya. Tenang. Ya sudah, kita bergegas kali ya. Ayo. Alhamdulillah Pak Bu, ini sudah selesai permasalahannya dan insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Mau Gus, kamu duduk sini nggak apa-apa? Insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Dan insya Allah dari pocong tersebut, pocong gosong itu sudah tidak akan mengganggu lagi begitu Pak. Karena pada dasarnya hanya ada kesalahpahaman. Dan mungkin nanti kita lapor kepada Pak RT. Iya. Kita lapor kepada Pak RT terkait permasalahan di sini. Insya Allah sudah clear, sudah selesai begitu. Sampai yang tenang, Bapak Ibu, karena permasalahan ini dalam posisi pengganggu dalam bentuk kosong sudah tidak ada lagi. Dan dari Mas Hendrik juga sudah menetralisir untuk memagari rumah ini juga. Ya, saya sudah memagarinya. Ya matur nuwun nggih, Mas. Nggih, Nggih, Pak Bu, sami-sami. sama-sama. Nggih. Mboten sing ganggu nggih. Insya Allah sudah tidak ada. Nggih, alhamdulillah sudah terselesaikan Pak. Nggih. Sudah aman, sudah terkendali lagi. Dan mungkin kita lapor kepada Pak RT. Iya, Dik. Betul. Kita lapor kepada Pak RT. Kamu ya hati-hati lagi ya. Iya, Ya mau gimana lagi juga namanya mungkin lagi lengah, kemudian Ki Abu melindungi kan, Ki Abu jadikan, tapi nggak apa-apa, sudah terselesaikan juga. Ya kita jangan menyalahkan satu sama lain gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah saudara, akhirnya sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini, bahwasanya bahwa kita itu hidup hanya sementara, mati atau tidaknya kan takdir dari Gusti Allah. Betul sekali, Dik. Nah, alangkah baiknya kita harus selalu menjaga diri kita supaya kita tidak salah jalan, tidak berbuat maksiat.
gitu. Dan ya kurang lebih apa yang dirasakan oleh pocong tersebut mungkin saja bisa membuat kita sedikit lebih sadar bahwa kita di sini kan hidup hanya sementara gitu. Ya sudah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya Hendrik dan juga ada Mas Budi, terus ada Agus dan Ki Apu. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.